Wallahu ghafurur rahim. Penyatir titipan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz mau bertanya, bagaimana hukum barasanji yang dirangkaikan dengan malam mempaci dan di dalamnya sudah ada kadok minyak? Maksudnya ini kadok minyak itu katanya beras kuning kayak. Oh, kalau di sini songkol ya? Dia bilang kadok minyak dan selanjutnya, dan bagaimana hukumnya orang yang membuat itu kadok minyak? Iya. Hukum barasanji yang dirangkaikan dengan malam mempaci dan di dalamnya sudah ada kadok minyak. Iya, nah. Iya, pertanyaannya itu. Mau bertanya bagaimana hukumnya itu? Iya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasulullah ma ba'd. Jadi pertanyaannya tentang hukum barsanji lengkap dengan apanya kadok minyak. Saya tidak mengerti ini bahasa. Kayaknya yang bertanya ini dari orang di luar memang, Ustaz. Orang Bugis kayaknya. Oh iya. Iya, orang Bugis ya. Kalau kita Songkolo ya. Mungkin ya. Di malam mepaci juga saya tidak mengerti, saya pernah ke mepaci. Ya, yang jelas kita katakan bahwa barsanji ini adalah ritual-ritual yang sekarang populer belakangan ini ya. Khususnya di Indonesia. Iya. Bahkan sudah menjadi sebuah keyakinan. Iya. Sampai-sampai sebagian orang menganggap tidak berkah. Iya, tidak sah. Tidak tidak sempurna sebuah kegiatan. Apakah masuk rumah, pernikahan, ada yang baru lahir, apalagi beli mobil, syukuran dan seterusnya. Iya, hampir setiap acara ya selalu dirangkaikan dengan itu, dengan keyakinan apa? Berkah, tolak bala, ya, dan akidah-akidah yang merusak di dalamnya. Bahkan kalau tidak barsanji orang dibilang, boy ini bahaya ini. Iya, nanti kena bala, ketakutan, kekhawatiran luar biasa kalau tidak barsanji. Nah, ini berarti apa? Sudah terkandung keyakinan. Iya, padahal subhanallah ini barsanji hanya sebuah karya sastra. Iya. Jadi Al-Ja'far Al-Barsanji ya, yang lahir di tahun 1126 Hijriah, Masehi. Iya. Berarti baru. Sudah 1000 tahun meninggalnya Rasulullah lebih, ya, baru muncul ini. Dia pemenuh sayembara tulisan sastra. Ya, di dalamnya menulis tentang sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Yang namanya sastra itu akan didominasi dengan bahasa-bahasa gulu, puisi yang berlebih-lebihan. Yang penting enak kedengaran. Intinya itu. Bukan fakta sejarah yang didahulukan. Berbeda kalau sejarah ya. Kalau sejarah itu faktanya yang lebih didahulukan, bukan bahasanya. Tapi kalau sastra, bahasanya yang lebih didahulukan dibanding isinya. Nah, makanya di dalam barsanji ada beberapa kalimat-kalimat gulu. Iya. Ada kalimat-kalimat yang ekstrim berlebihan, menempatkan Rasulullah melebihi kedudukannya. Padahal kita sudah bersaksi, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iya. Saya bersaksi Muhammad itu hamba. Kata para ulama, hamba berarti tidak boleh disembah. Hamba berarti apa? Tidak memiliki rububiyah, sifat ketuhanan. Rasul tidak boleh didustakan. Apa yang beliau bawa wajib diterima. Itu maknanya. Maka Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam sebuah hadis, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Jangan engkau memuji-muji saya berlebih-lebihan. Iya. Sebagaimana orang Nasrani telah memuji-muji Nabi Isa secara berlebih-lebihan. Apa pujiannya? Dia katakan apa? Anak Tuhan. Iya. Atau salah satu dari 3 Tuhan. Atau dia adalah jelmaan Allah. Dan macam-macam. Berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi Isa. Itu diingatkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Jangan engkau memuji-mujiku berlebih-lebihan. Sebagaimana orang Nasrani telah memuji-muji Nabi Isa secara berlebih-lebihan. Saya ini hamba. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad. Maka katakanlah Abdullah wa Rasuluh. Sudah cukup itu. Itu kedudukan yang sangat mulia sudah.
hambanya Allah sekaligus Rasulnya. Maka tidak boleh kita mengatakan assalamu alayka ya mahid dunub. Salam untukmu wahai menghapuskan dosa. Nabi Muhammad tidak menghapuskan dosa. Iya. Kemudian yang lebih batil lagi itu bersanji, ya, ketika dibaca dan sudah mulai dimasuk pada riwayat kelahirannya Rasulullah, mereka langsung bangkit, berdiri. Iya, itu bukan. Nah, kau tahu aku ni mai talia belo-belo jo. Sekedar menten nuri maknane. Ada maknanya itu orang berdiri. Keyakinannya datang ruhnya Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka. Jadi pun datang lumpuh tak barasan jadi bulu kumba, namanya ngasih Nabi Muhammad. Jadi pun padangin jual bangi ya. Tak bagi-baginya. Jadi kalau ada bersanji di Malaysia, di Jakarta, di sini, itu diyakini bisa karena dia Nabi katanya. Tapi kalau dikatakan Allah turun ke langit bumi setiap sepertiga malam, dia tidak percaya. Kenapa? Karena dia bilang masa di sini sepertiga malam, di Malaysia sepertiga malam. Sebentar kan sepertiga malam ada terus katanya. Berarti Allah turun terus. Jadi kalau Nabi Muhammad boleh ji. Tapi kalau Tuhan yang maha mampu atas segala sesuatu, dia bilang tidak boleh. Ini kan apa ini? Kira-kira yang mana? Berarti lebih tinggi, lebih hebat ki Nabi Muhammad menurut keyakinannya. Astagfirullah. Iya. Dan rata-rata seperti itu. Orang yang mengadakan ritual bersanji, diyakini datang Nabi Muhammad di majelis mereka, itu kebanyakannya menolak bahwasanya Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir. Dia tolak, subhanallah. Kan aneh bin ajaib ini. Cobanya ada bahasa di atasnya itu, aneh bin ajaib, tidak tahu apa lagi bahasanya. Kenapa? Karena dia yakini apa sesuatu yang mustahil untuk Nabi Muhammad, sedangkan apa dia tidak meyakini apa yang tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perkara bid'ah, bahkan bisa mengantar kepada kesyirikan kalau dia baca dalam keadaan dia yakini apa yang ada di dalamnya. Bahkan kalau dia berdiri betul-betul keyakinannya seperti ini, maka ini keyakinan apa ini? Kufur. Keyakinan kufur. Allahul musta'an. Masih ada tambahnya. Dan bagaimana hukumnya itu orang yang membuat kaduk minyak? Karena dia yang bikin. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini perkara bid'ah. Maka tidak boleh kita apakah bikin kaduk minyaknya atau pasang tendanya atau siapkan kursinya, itu semua tidak boleh. Karena kita mendukung, ikut serta di dalamnya. Yang wajib bagi kita adalah menjauhinya. Bisa datang tapi untuk mendakwahinya. Jadi boleh jadi datang tapi untuk berdakwah. Kalau tidak siap kita mendakwah, jangan. Allahu ta'ala alam bisawab.